Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jufar Sidki, NIM 1903211000049 dari TPA Kelas A, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review artikel tentang SCP atau Struktur Conduct Performance. Untuk judul artikel yang pertama, artikel pembanding berjudul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk artikel yang direview, Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang. Karakteristik petani dan pedagang. Untuk artikel pembanding terdapat 30 responden petani, dengan mayoritas responden terdiri dari laki-laki dan berada pada kisaran umur 15-64 tahun yang masih termasuk umur atau usia yang produktif. Dan untuk pendidikan formal merata dari SD, SMP, SMA, masing-masing ada 10 orang yang sudah lulus pada jenjang pendidikan tersebut. Dan untuk pengalaman, mayoritas petani berpengalaman dari 15-30 tahun dalam usaha taninya. Sisanya ada yang kurang dari 15 dan ada yang lebih dari 30 tahun pengalamannya. Dan untuk luas lahan, mayoritas petani memiliki lahan seluas 0,5 hektar. Dan dalam artikel pembanding terdapat 3 responden pedagang yang berada pada kisaran umur 15-64 tahun, lalu memiliki pendidikan formal 2 lulus SMP dan sisanya 1 lulus SMA. Dan untuk artikel yang direview terdapat 30 responden petani dengan umur mayoritas pada kisaran 31-40 tahun, yaitu ada sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33%, dan sisanya berada di atas 40 tahun. Dan untuk pendidikan, mayoritas petani pada artikel ini berpendidikan hanya sampai sekolah dasar, yaitu sebanyak 43,33%. Dan yang tertinggi pendidikan sampai dengan perguruan tinggi sebesar 0,67%. Dan untuk luas lahan hampir sama dengan artikel pembandingnya, rata-rata memiliki luas lahan 0,5 hektar. Dan kepemilikan lahannya, mayoritas petani memiliki lahannya sendiri. Dan untuk responden pedagang pada artikel yang direview terdapat 22 orang dengan mayoritas usia di kisaran 31-40 tahun sebesar 55,55%. dengan pendidikan 50% lulus SMP. Analisis struktur pasar. Untuk yang pertama, untuk artikel pembandingnya, struktur pasar berbentuk duopoli atau oligopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer. Yang kedua, tidak adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, adanya korelasi harga antar pasar yang menjadi tujuan distribusi. Dan yang keempat, untuk hambatan pasar berupa modal, standar mutu produk, distribusi, dan juga persaingan antar pedagang. Dan untuk artikel yang direview, struktur pasarnya berbentuk oligopsoni dengan konsentrasi pasar lemah karena nilai konsentrasi rasio kurang dari 0,5, yang berarti banyaknya pedagang pengumpul maupun pedagang besar saling bersaing untuk menjual produknya kepada konsumen. Yang kedua, untuk jurnal yang direview, adanya korelasi harga untuk pasar yang menjadi tujuan distribusi. Dan untuk hambatan pasarnya berupa standar mutu produk, modal, dan akses jaringan informasi. Analisis perilaku pasar. Untuk artikel pembanding, lembaga pemasaran yang terlibat yaitu ada pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan juga pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari
satu orang pedagang pengepul sekaligus berperan sebagai pedagang antar pulau dan juga pedagang antar kota. Dan sisanya 2 orang berperan sebagai pedagang pengecer. Lalu untuk fungsi pertukaran yang terjadi ada berupa jual beli cabai, dan untuk fungsi fisik yang terjadi ada berupa pengangkutan dan penyimpanan cabai, dan untuk fungsi fasilitas ada sortasi dan juga pengemasan, dan untuk harga yang didapatkan itu berasal dari hasil kesepakatan antara petani dan juga pedagang pengepul. Dan di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai statistik, yaitu ada berapa jumlah orang yang membeli cabai, dan juga ada informasi psikologi, yaitu apa alasan orang membeli cabai. Namun pengelola pasar tidak memberitahu para petani mengenai informasi pasarnya. Jadi para petani hanya mengetahui informasi pasar dari kerabatnya saja. Dan untuk artikel yang direview, lembaga pemasaran yang terlibat yaitu ada pedagang pengumpul, pedagang antar kota, pedagang pengecer, dan juga pedagang besar. Lembaga tersebut terdiri dari 7 orang pedagang pengumpul, 7 orang pedagang besar, dan juga 8 orang pedagang pengecer. Dan juga ada yang sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota. Untuk fungsi pertukaran hampir sama dengan zona pembandingnya. Di sini berupa jual beli cabai. Untuk fungsi fisik juga ada pengangkutan juga penyimpanan cabai, dan untuk fungsi fasilitas juga ada sortasi dan pengemasan. Dan ada fungsi lainnya yaitu ada fungsi pembiayaan. Di sini petani biasanya mendapatkan modal dari lembaga non formal maupun formal. Namun kebanyakan petani mendapatkan modal dari lembaga non formal atau dari keluarganya. Dan untuk harga yang didapatkan hasil dari kesepakatan petani dan juga pedagang pengumpul. Dan di sini petani juga mendapatkan informasi pasarnya. Dan untuk sistem pembayaran pada artikel yang direview, dari pedagang pengumpul ke petani melakukan pembayaran secara tunai. Namun dari pedagang pengumpul untuk ke pedagang besar melakukan pembayaran tidak langsung. Jadi cabainya disuplai dulu dan nunggu beberapa hari kemudian baru cabainya akan dibayar. Saluran pemasaran. Untuk artikel pembanding ada 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu ada dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan juga konsumen. Yang kedua ada petani, pedagang pengepul atau pedagang antar kota. Yang selanjutnya ada pedagang pengecer di kota dan juga konsumen. Dan yang ketiga ada petani, pedagang pengepul atau antar kota, terus supplier, dan terakhir hotel. Terus untuk saluran pemasaran dari artikel yang direview, yang pertama ada petani, terus ada pedagang pengumpul atau antar kota, lalu ada pedagang besar, lalu pedagang pengecer, dan terakhir konsumen. Dan untuk yang kedua ada petani, pedagang pengumpul antar kota, pedagang pengecer di kota, dan terakhir konsumen. Analisis kinerja pasar. Untuk yang saluran pemasaran yang pertama, margin pemasarannya sebesar Rp3.000 per kilogram dan farmaseria sebesar 86,96%. Dan untuk efisiensi pemasarannya 3,38%. Dan untuk salur pemasaran yang kedua, margin pemasarannya Rp5.000 per kilogram, untuk farmasernya 80%, dan untuk efisiensi pemasarannya 7,15%. Dan untuk saluran pemasaran yang ketiga, margin pemasarannya Rp15.000 per kilogram, dan untuk farmasernya ada 57,14%, dan untuk efisiensi pemasarannya 8,32%. Untuk artikel pembanding di sini sudah termasuk efisien. Namun masih belum terlalu efisien karena di sini para pedagang pengumpul masih belum bisa menggunakan teknologi secara baik karena tidak bisa memanfaatkan internet. Walaupun akses jaringan baik informasinya luas. Untuk artikel yang direview, saluran pemasaran yang pertama,
margin pemasarannya 13.500 per kilogram. Untuk farmer share-nya 56,25%, dan untuk efisiensi pemasarannya 2,92%. Dan untuk saluran pemasaran yang kedua, margin pemasarannya 12.000 per kilogram, dan untuk farmer share-nya 70%, lalu efisiensi pemasarannya 2,81%. Nah, untuk artikel yang direview hampir sama dengan artikel pembandingnya, termasuk efisien, karena di sini efisiensi pemasarannya aku berada pada interval 0 sampai 50%. Dan ini juga karena farmer share-nya tinggi dan juga margin pemasaran dari tiap saluran pemasaran tidak jauh berbeda. Bisa dilihat dari saluran pemasaran yang pertama ada 13.500 dan juga saluran pemasaran yang kedua ada 12.000. Begitupun di artikel pembandingnya, tidak terlalu jauh margin pemasarannya, sehingga efisiensi juga semakin kecil dan juga farmer share juga semakin tinggi. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua artikel tersebut terdapat beberapa persamaannya. Pertama, mulai dari struktur pasarnya. Keduanya sama-sama oligopoli, hanya saja jenisnya yang berbeda. Pada artikel pembanding, jenis oligopolinya yaitu duopoli, dan pada artikel yang direview, oligopolinya yaitu oligopsoni. Dan juga memiliki hambatan yang juga hampir sama. Hanya saja ada perbedaan, yaitu mengenai akses jaringan informasi pada artikel yang direview. Dan untuk perilaku pasar ya, terdapat juga beberapa perbedaan dan persamaan. Untuk perbedaannya, dapat dilihat bahwa pada lembaga pemasaran artikel pembanding tidak terdapat pedagang besar, dan juga tidak dijelaskan bagaimana fungsi pembiayaan yang dijelaskan di artikel yang direview, seperti pembiayaan untuk tiap lembaga pemasarannya, seperti contohnya petani untuk meminjam modal baik dari lembaga formal dan non-formal, dan juga tidak adanya sistem pembayaran yang dijelaskan pada artikel pembanding, seperti sistem pembayaran secara langsung dari pedagang pengepul ke petani, dan juga sistem pembayaran menunggu beberapa hari kemudian yang dilakukan oleh pedagang pengecer untuk ke pedagang pengepul. Dan untuk persamaannya, dari tiap fungsinya mulai dari fisik, fasilitas, dan juga pemasaran hampir sama, dan juga dengan penentuan harganya pun. Dan yang terakhir, terdapat persamaan pada kinerja pasar dari kedua artikel tersebut, yaitu sama-sama efisien. Dapat disebutkan dari efisiensi pemasarannya yang rendah atau berada pada interval dari 0 sampai 50%, yang berarti efisien. Dan juga dari kedua artikel tersebut, tiap-tiap saluran pemasarannya memiliki margin pemasaran yang tidak terlalu berbeda jauh, dan juga memiliki farmer share-nya tinggi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.